Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 141/413 tahun 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan periode 2022-2028. Bupati Konawe Selatan menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Andolo, Kecamatan Andolo nomor 03/PPKD/ADL/5/2022 tanggal 22 Mei 2022 tentang penetapan calon kepala desa terpilih. 2 dan seterusnya 86 titik. Memutuskan, menetapkan ke-1, mengesahkan dan mengangkat kepala desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan periode 2022-2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, masa jabatan kepala desa selama 6 tahun periode 2022-2028. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Andolo pada tanggal 29 Juni 2022, Bupati Konawe Selatan Haji Sododin Daura telah ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat: 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. 2 dan seterusnya 32 arsip. Lampiran keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 141/413 tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan periode 2022-2028. Nama: 1. Yanti, jabatan Kepala Desa Andolo, Kecamatan Andolo. 2. Samit, jabatan Kepala Desa Lalobau, Kecamatan Andolo. 3. Eko Hari Purwanto, jabatan Kepala Desa Bimamaroa, Kecamatan Andolo Barat. 4. Rosmayanti, jabatan Kepala Desa Angata, Kecamatan Angata. 5. Sulwan Paulo, jabatan Kepala Desa Puau, Kecamatan Angata. 6. Hendra Todu, jabatan Kepala Desa Pulipu, Kecamatan Angata. 7. Gende Soewula, jabatan Kepala Desa Simbangun, Kecamatan Angata. 8. Sugiono, jabatan Kepala Desa Teteasa, Kecamatan Angata. 9. Muhammad Ruswande, jabatan Kepala Desa Lambandia, Kecamatan Basala. 10. Tasriani, jabatan Kepala Desa Mere, Kecamatan Basala. 11. Tinarti, jabatan Kepala Desa Amasara, Kecamatan Baito. 12. Sulaiman, jabatan Kepala Desa Benua Utama, Kecamatan Benua. 13. Nur Atia, jabatan Kepala Desa Bukit, Kecamatan Bukit. 14. Sarmin, jabatan Kepala Desa Tumbu-Tumbu Jaya, Kecamatan Koyono Timur. 15. Jupri Resos, jabatan Kepala Desa Rambu-Rambu, Kecamatan Koyono Timur. 16. Sugeng Raharjo, jabatan Kepala Desa Aledo, Kecamatan Kona. 17. M. Hoirul Rotikin SE, jabatan Kepala Desa Lambusa, Kecamatan Kona. 18. Mujib, jabatan Kepala Desa Lawira, Kecamatan Kona. 19. Saripudin Esos MSI, jabatan Kepala Desa Lebojaya, Kecamatan Kona. 20. Antonius Parandan Ondo, jabatan Kepala Desa Masagina, Kecamatan Kona. 21. Bawon, jabatan Kepala Desa Morone, Kecamatan Kona. 22. Langa, jabatan Kepala Desa Puro Sujaya, Kecamatan Kona. 23. Umar Dani, jabatan Kepala Desa Lamongjaya, Kecamatan Laia. 24. Indra Pendilawati SPD, jabatan Kepala Desa Rambu-Rambu, Kecamatan Laya. 25. Agus Esos, jabatan Kepala Desa Pamandati, Kecamatan Lainnya. 26. Supriyadi, jabatan Kepala Desa Lalembu Jaya, Kecamatan Lalembu.
27. Imam Suhadi, jabatan Kepala Desa Lamburijaya, Kecamatan Lalembu. 28. Adilman, jabatan Kepala Desa Purema Sumut, Kecamatan Lalembu. 29. Abdul Ghani, jabatan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Lalembu. 30. Jati Wibowo SE, jabatan Kepala Desa Sumberjaya, Kecamatan Lalembu. 31. Nur Hasim, jabatan Kepala Desa Adenggi, Kecamatan Landono. 32. Berlin, jabatan Kepala Desa Amotowo, Kecamatan Landono. 33. Saripudin, jabatan Kepala Desa Arolo, Kecamatan Landono. 34. Bobe Hartanto, jabatan Kepala Desa Endaya, Kecamatan Landono. 35. Mustar, jabatan Kepala Desa Tridana Mulia, Kecamatan Landono. 36. Ahmad Harpa, jabatan Kepala Desa Wonosamuel, Kecamatan Landono. 37. Rai Kesawa, jabatan Kepala Desa Watabelo, Kecamatan Landono. 38. Repen, jabatan Kepala Desa Batujaya, Kecamatan Launti. 39. Sapirudin, jabatan Kepala Desa Cempeda, Kecamatan Launti. 40. Surdin SH, jabatan Kepala Desa Launti, Kecamatan Launti. 41. Abdul Latif, jabatan Kepala Desa Labuan Beropa, Kecamatan Launti. 42. Darlin SPD, jabatan Kepala Desa Lawisata, Kecamatan Launti. 43. Nixon, jabatan Kepala Desa Namo, Kecamatan Launti. 44. Saripudin, jabatan Kepala Desa Malaringgi, Kecamatan Launti. 45. Sukman, jabatan Kepala Desa Tewinda, Kecamatan Launti. 46. Yuka, jabatan Kepala Desa Pumiranga, Kecamatan Launti. 47. Marliani, jabatan Kepala Desa Kandeangan, Kecamatan Launti. 48. Sumarto Escape NS, jabatan Kepala Desa Tuetue, Kecamatan Launti. 49. Tahir, jabatan Kepala Desa Tambolosuk, Kecamatan Launti. 50. Asriadin SE, jabatan Kepala Desa Woru-Woru, Kecamatan Launti. 51. Sinum, jabatan Kepala Desa Panambia Baraka, Kecamatan Moramo. 52. Wahyu Arianto, jabatan Kepala Desa Punaria Jaya, Kecamatan Moramo. 53. Nanan Priyatno SPD SD, jabatan Kepala Desa Sumersari, Kecamatan Moramo. 54. Heru Irfanto, jabatan Kepala Desa Mekarjaya, Kecamatan Moramo Utara. 55. Habib, jabatan Kepala Desa Tanjung Kiran, Kecamatan Moramo Utara. 56. Yanti, jabatan Kepala Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara. 57. Komang Firman Yuda, jabatan Kepala Desa Lamoloni, Kecamatan Mawila. 58. Inyoman Suma, jabatan Kepala Desa Monapak, Kecamatan Mawila. 59. Andi Odang, jabatan Kepala Desa Rakahuta, Kecamatan Mawila. 60. Japun, jabatan Kepala Desa Ranobahasa, Kecamatan Mawila. 61. Ikade Krospianto, jabatan Kepala Desa Punggulahi, Kecamatan Mawila. 62. Hikmah, jabatan Kepala Desa Puwehiko, Kecamatan Mawila. 63. Amir Rahman, jabatan Kepala Desa Purahua, Kecamatan Mawila. 64. Usman, jabatan Kepala Desa Tonuwoleo, Kecamatan Mawila. 65. Siti Nudiatin, jabatan Kepala Desa Awulura, Kecamatan Mawila. 66. Purna Rusmiawati SPD, jabatan Kepala Desa Wawulu, Kecamatan Palangga. 67. Anwar, jabatan Kepala Desa Wawulu, Kecamatan Palangga Selatan. 68. Subardin SH, jabatan Kepala Desa Ambedua, Kecamatan Ranoleto. 69. Adi Mapiara, jabatan Kepala Desa Amrito, Kecamatan Ranoleto. 70. Yulianto Wardiman, jabatan Kepala Desa Boro-Boro R, Kecamatan Ranoleto. 71. S. Lambai, jabatan Kepala Desa Olehura, Kecamatan Ranoleto. 72. Rusmin Suhaib, jabatan Kepala Desa Rambu-Rambu Jaya, Kecamatan Ranoleto. 73. Arsa, jabatan Kepala Desa Amukuni, Kecamatan Ranoleto Barat. 74. Mukmin Melangga SOSI,
jabatan Kepala Desa Boro-Boro Hill, Kecamatan Ranuneta Barat. 75. Samir SHI, jabatan Kepala Desa Asaria, Kecamatan Sabulakoa. 76. Damir, jabatan Kepala Desa Koromeo, Kecamatan Sabulakoa. 77. Robin SPDI, jabatan Kepala Desa Sabulakoa, Kecamatan Sabulakoa. 78. Sunardi, jabatan Kepala Desa Tetinggago, Kecamatan Sabulakoa. 79. Ari Andri Wibowo, jabatan Kepala Desa Wawobende, Kecamatan Sabulakoa. 80. Suratman, jabatan Kepala Desa Wonuakoa, Kecamatan Sabulakoa. 81. Pardi SARS, jabatan Kepala Desa Watu-Watu, Kecamatan Sabulakoa. 82. Amin, jabatan Kepala Desa Lawawatu, Kecamatan Pinanggia. 83. D. Iskandar, jabatan Kepala Desa Lapua, Kecamatan Pinanggia. 84. Jabidin, Kepala Desa Leleka, Kecamatan Walasi. 85. Arisman, jabatan Kepala Desa Ranumira, Kecamatan Walasi. 86. Mustaqim SPD, jabatan Kepala Desa Walasi, Kecamatan Walasi. Bupati Konawe Selatan Haji Zainuddin Dangga, cap ditandatangani. Persiapan pelantikan. Kepada Bapak Ibu disilakan menempati tempat yang telah disediakan. Diundang dengan hormat Bupati Konawe Selatan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan diawali kata pengantar pengucapan sumpah janji jabatan. Kata pendahuluan sumpah atau janji. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpahnya? Dengan cara agama apa? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan diucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata perbuatan sekarang. Tuhan mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Pengambilan sumpah janji jabatan. Ikuti kata-kata lafal sumpah yang saya bacakan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa, bahwa saya
akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepada saksi Bapak Dr. Andes Anas Masud MSI, Bapak Dr. Andes Haji Amran Aras MPO, disilakan menempati tempat yang telah disediakan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Kata-kata pelantikan. Instruksi depan. Stop. Bupati Kendal Selatan, kata-kata pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu tanggal 29 bulan Juni tahun 2022, saya Bupati Kendal Selatan dengan resmi melantik saudara-saudari berdasarkan keputusan Bupati Kendal Selatan nomor 141/413 tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang pengusahaan dan pengangkatan kepala desa dalam wilayah Kabupaten Kendal Selatan periode 2022-2028. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
Semoga Tuhan selalu bersama kita. Bupati Kepulauan Selatan, Haji Surudin Daga. Penghormatan tanda pangkat dan tanda jabatan serta penyerahan surat keputusan Bupati Konawe Selatan. Kepada Bupati Konawe Selatan kami persilakan. Iya.
Kepada berbagai perwakilan disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Konawe Selatan kepada Bapak Haji Sarwadin Daga, STMM, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sehat. Jangan lupa kalau mau jargon sehat sekarang, pakai masker, jaga jarak, dan selalu bahagia. Yang saya hormati Ketua DPRD Konawe Selatan, yang saya hormati Wakil Gubernur Konawe Selatan, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Konawe Selatan, yang saya hormati Kapolres Konawe Selatan, yang saya hormati Dandim 1417 atau mewakili, saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang mewakili, saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Andolo, saya hormati Ketua Pengadilan Agama Konawe Selatan, pejabat Sekda beserta jajaran OPD, saya hormati Kepala BPN, terima kasih hadir. Para camat yang hadir pada hari ini, dan yang paling utama adalah saudara-saudara kepala desa terpilih yang baru saja diberi tanggung jawab sebagai amanah negara kepada kita semua, serta Bapak Ibu hadirin undangan, para sponsor. Saya lihat di bawah banyak sekali sponsor hadir hari ini. Tentunya pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita sudah dapat melaksanakan pelantikan para kepala desa terpilih, di mana sebenarnya desa-desa yang diganti ini akan berakhir 1 Juli. Tapi kita lantik hari ini supaya ada kesempatan besok dan 1 Juli untuk mengadakan serah terima. Jadi jangan tidak ada serah terima, Bapak Ibu sekalian. Ini saya ingatkan. Jadi untuk bersama-sama dengan kepala desa ya. Kalau yang lanjut ya tidak masalah. Tapi yang pergantian supaya saya harap BPD supaya dibimbing mereka dengan serah terima supaya ada dokumen desa itu pada yang terpilih. Tentunya tahap pemilihan desa ini adalah salah satu proses demokratisasi yang berjalan di Konawe Selatan dengan cukup baik, aman, sehingga membuktikan bahwa masyarakat Konawe Selatan sudah siap untuk mensukseskan program demokrasi di Indonesia, terkhusus di Konawe Selatan. Tepuk tangan dulu untuk para desa yang terpilih. Karena dari 86 desa Konawe Selatan yang pemilihan desa ini, kontestan berjumlah 263 orang, yang terdiri dari 15 perempuan dan 248 laki-laki. 59 kontestan incumbent dapat terpilih kembali. 59 melaksanakan pemilihan, terpilih kembali 36 orang.
Jadi ada yang tersisihkan. Untuk itu ada beberapa pesan yang saya sampaikan, bahwa jabatan kepala desa ini adalah amanah yang diberikan oleh negara. Untuk itu pelajari baik-baik aturan yang ada. Kita melaksanakan pemerintahan ini harus tahu aturannya, kewenangannya, batas-batas kewenangan kita. Jangan sampai melampaui kewenangan, berakhir jadi masalah. Saya harapkan para kepala desa baru ini pelajari baik-baik aturan yang ada supaya aman melaksanakan amanah ini. Karena sekarang kepala desa tidak seperti lagi dulu. Para kepala desa mengelola sendiri dananya, mempertanggungjawabkan sendiri. Dan inilah yang harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai sedangkan tidak ada penyimpangan, banyak laporannya kepala desa kepada saya dan kepada Pak Kapolres ini. Apalagi kalau ada. Makanya dijaga baik-baik supaya amanah ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan tadi sumpahnya. Jadi kita sebenarnya untuk sekarang ini kita benar-benar pelayan rakyat. Jadi bupati, jadi camat, jadi kepala desa ini pelayan rakyat. Tidak bisa lagi kita seperti dulu, kalau mau baca-baca harus tunggu dulu Pak Desa. Biar sore kalau belum datang tidak bisa. Kita harus on time, tepat waktu dalam melayani masyarakat. Apalagi sekarang era keterbukaan, sudah terbuka kemana-mana. Jangan sampai salah tingkah malah viral di mana-mana. Ini kan masalah. Jadi sekarang mengawasi kita ini bukan hanya masyarakat di desa kita, tapi sudah masyarakat secara umumnya dengan era keterbukaan sekarang ini. Juga saya harapkan program-program desa ini supaya benar-benar bisa berjalan, karena keberhasilan desa maju ini adalah peran daripada saudara-saudara. Dana desa itu jangan kita selalu berpikir belanja pakai habis. Harus punya aset desa. Jadi kalau sudah diadakan audit mengenai aset akan kelihatan 6 tahun masa jabatan ini apa yang dibikin Pak Desa. Kalau habis saya dipakai habis, belanja pakai habis, karena akan ada yang kelihatan. Jadi saya harapkan bikinlah program-program yang relevan, bersinergi dengan pemerintah daerah, agar kemajuan yang kita capai bisa benar-benar terjadi. Masyarakat kita harus melihat benar-benar sekarang ini. Data kemiskinan kuncinya dari saudara-saudara. Jangan lagi ya karena keluarga kita orang sudah mampu masih mau juga terima miskin. Kita harus berani mengatakan tidak. Sudah seperti itu tanggung jawab yang diberikan kita. Apalagi sekarang ini sudah zaman digital. Jadi mohon maaf yang tidak bisa IT harus cari orang. Pertanggungjawaban IT, mempromosikan desa melalui IT dan sebagainya. Jadi tantangan kita tambah banyak itu hari ini yang harus kita laksanakan. Apalagi sekarang ini kita lagi mendorong desa-desa berkembang ini untuk menjadi desa mandiri. Kemandirian masyarakat ini perlu kita dorong. Jangan kita bangga menjadi kepala desa kalau banyak penerima miskin. Itu berarti kita tidak berhasil. Itu tiap tahun harus berkurang. Jadi jangan menganggap ini supaya tambah banyak pagu yang diberikan dinas sosial atau
Departemen Sosial, ya kita masukkan saja di orang miskin. Berarti kita tidak berhasil dalam mengembangkan itu. Desa kita ini kan umumnya ya, berbasis pertanian dan kelautan. Kembangkanlah desa-desa sesuai dengan potensi yang ada. Jangan paksakan diri. Desanya potensi kelautan, paksa juga mau melaksanakan persawahan dan lain sebagainya. Jadi kita harus melihat kondisi wilayah kita. Kita kembangkan berdasarkan potensi kondisi daerah kita, potensi kondisi masyarakat kita. Pemerintah kabupaten ini hanya memberi arah supaya benar-benar bisa berjalan. Dan ingat, kita tidak tahu 2025 ini apa masih ada dana desa. Makanya BUMDes itu benar-benar harus dikembangkan. Karena itulah nanti sebenarnya sumber tambahan penghasilan desa nanti kalau BUMDesnya berjalan dengan baik. Harus sudah mulai diarahkan, dihidupkan. Apa yang menjadi potensinya? Kemudian beberapa hal penting mengenai pengembangan sumber daya manusia. Saya dengar masih ada desa-desa yang belum ada PAUD untuk pendidikan usia dini anak-anak kita 0 sampai 6 tahun. Itu harus kewajiban kita siapkan. Dan itu bisa dianggarkan dalam dana desa. Karena mendidik sumber daya manusia ini kita harus mulai dari 0 ke 6 tahun sebelum sekolah, sebelum masuk ke jenjang SD, supaya mendidik karakter di situ, cara berteman dia, cara bagaimana menyikapi hal-hal yang tidak dibolehkan. Jadi kita akan mendidik semua itu. Jadi sekarang ini dengan desa-desa mandiri kita harapkan sudah harus punya PAD sendiri selain daripada bantuan pemerintah. Itu kalau ada kan dipakai sendiri juga. Pemerintah daerah tidak campur tangan kalau mengembangkan usaha-usaha desa BUMDes ini sehingga menguntungkan, ya bisa menambah penghasilan perangkatnya, bisa menambah penghasilan membuat pelan ansip dan lain sebagainya. Kemudian terakhir, kita ini akan memasuki tahun politik. Saya harapkan kepala desa di Korsel ini supaya benar-benar mengikuti mekanisme aturan yang ada. Sekarang sudah jadi kepala desa. Kayak kemarin dilarang orang partai politik masuk kepala desa. Kalau masuk kepala desa berarti sudah harus keluar. Jadi jangan lagi saya dapat laporan dari Bawaslu, kepala desa lagi ikut-ikut. Memalukan kita, tidak tahu aturan ya. Silakan gunakan hak pilihnya seseorang, tapi jangan pergi jadi jurkam mengkampanyekan siapa. Ini harus bisa dipisahkan. Kita semua harus menerima semua yang datang. Pribadi kita boleh kepada kontestan tertentu, tapi tingkah laku kita tidak boleh, karena kita sudah di pemerintahan. Jadi itu yang kita harapkan. Malu juga saya sebagai bupati kalau kepala desa saya dilapor-lapor sama Panwas, sama LSM dan lain sebagainya. Berarti kita tidak pernah memberikan arah yang benar pada para kepala desa kita. Begitu, terakhir saya mengucapkan selamat atas nama pribadi dan pemerintah daerah, mengucapkan selamat kepada saudara-saudara. Semoga mengemban amanah ini, dan saudara-saudara sadari adalah ujung tombak kita terdepan untuk mensejahterakan Konawe Selatan. Karena masyarakat ini ada di desa-desa. Kalau desa-desa itu sejahtera, tercapailah apa yang kita inginkan.
Jadi untuk disadari benar. Ya mohon maaf, masih ada sebagian kepala desa menganggap bupati kan bukan atasan saya. Kita tidak bisa berkembang kalau kita tidak bersinergi. Harus sinergi dalam pembangunan kita. Harus kolaborasi. Kekurangan-kekurangan di desa sampaikan, laporkan. Kita banyak OPD nanti, OPD terkait. Kita sama-sama. Kemarin saya masih mendengar banyak kepala desa tidak pernah tinggal di tempatnya. Kalau habis terima ADD, tinggal di Kendari 3 bulan. Saya lihat hari ini sudah tidak terpilih nih orang-orang begini. Masyarakat sudah pintar. Kepala desa itu kita harus selalu di sekitarnya rakyat. Karena dia ada urusan-urusan yang perlu. Kita harus selalu siap sedia untuk menerima apa keluhan atau apa. Ya sudah seperti itulah. Menjadi orang tua di kampung harus seperti itu. Kalau tidak di tempat bagaimana? Ini kita harapkan sekali lagi. Makanya sekarang kita berusaha digitalisasi desa supaya saya bisa kontrol dari sini. Melalui HP saya bisa kontrol. Oh, desa di laut ini ada orangnya. Itulah arah dengan digitalisasi kita. Jadi selamat bekerja. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi masa tugas saudara. Insya Allah 6 tahun ke depan, mudah-mudahan kita memberikan hal yang terbaik untuk daerah dan masyarakat Sulawesi Selatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada kepala desa yang baru dilantik. Kepada pendamping kepala desa disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Dan untuk mengawali pemberian ucapan selamat, kami undang dengan hormat Bupati Konawe Selatan. Mohon mendampingi Wakil Bupati Konawe Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala BPN, Ketua KPU, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Diikuti oleh Kepala OPD dan Camat.
Dengan berakhirnya pemberian ucapan selamat, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Demikian siaran live streaming kami dari kantor Bupati di ruang auditorium lantai 3. Kami dari Informasi Komunikasi dan Publikasi Kabupaten Konawe Selatan melaporkan.